Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 ditulis bahwa seorang ahli Taurat yang dianggap sebagai orang bijak yang paling tahu mengenai hukum Tuhan, datang menemui Yesus. Orang itu sudah mendengar tentang Yesus yang selalu memberi jawab yang tepat atas pertanyaan berbagai orang pandai. Dengan kesungguhan, orang itu bertanya kepada Yesus, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus dengan tanpa mempersoalkan motivasi orang itu, menjawab bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Atas jawaban Yesus, ahli Taurat itu menyatakan persetujuannya. Jawabnya, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus yang mendengar jawaban bijaksana itu menjawabnya dengan singkat, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Yesus merasa senang bahwa orang itu tahu dan mengerti apa yang benar dan bijaksana, bahwa kewajiban setiap manusia seharusnya adalah mengasihi Tuhan dan sesama manusia, dan bukan sekedar memuji Tuhan dan memberi persembahan. Namun, kemampuan untuk berpikir dan menjawab dengan kebijaksanaan seperti itu tidaklah menjamin bahwa seseorang sudah menjadi pengikut Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan yang bijaksana untuk pergi ke gereja dan berbakti kepada Tuhan adalah satu tindakan yang membuat orang itu satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita sudah mencapai tujuan kita, yaitu menjadi pengikut Tuhan sepenuhnya. Jawaban yang bijaksana tidak akan menjadi tindakan yang bijaksana jika Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Dengan kekuatan sendiri, tidaklah mungkin kita bisa melakukan apa yang kita janjikan. Hanya dengan bimbingan Roh Kudus, kita bisa mengubah hidup kita hari demi hari untuk menjadi pengikut Yesus sepenuhnya. Biarlah kita terus berdoa memohon bimbingan Tuhan agar kita mendapat kekuatan untuk tetap hidup dalam kasih di mana saja dan kapan saja. Firman kehidupan yang menyapa kita merupakan respons seorang ahli Taurat atas jawaban Yesus. Respon ahli Taurat ini mendapat pujian dan sanjungan dari Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan surga." Dengan memberikan respon yang baik dan positif pada setiap firman-Nya, Yesus akan memberikan penghargaan yang sebaik-baiknya. Ahli Taurat yang merespon baik perkataan Yesus diberikannya kerajaan surga. Setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah bahagian dari kehidupan surgawi. Siapapun yang mengenal kitab suci akan menyadari bahwa hal itu bukanlah penemuan baru, melainkan suatu kebenaran yang telah lama ada. Perintah terpenting yang diberikan Allah kepada umat-Nya adalah menempatkan hati di tempat yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Dan pada Injil Markus dan Lukas,
Yesus menambahkan akal budi. Oleh karena itu, meskipun ahli Taurat dapat memberi jawab atas pertanyaannya sendiri dan dipahami sebagai penemuan baru, sebenarnya hal itu telah diajarkan oleh kitab suci sejak dahulu. Sebab para pengikut Kristus telah memahami betapa pentingnya mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Pada saat kita menaati perintah Tuhan yang utama dan menjadikan Allah sebagai objek yang kita kasihi, kita dapat merasa yakin bahwa kita memiliki tujuan hidup yang jauh melampaui apapun yang pernah kita bayangkan atau yang bisa dicapai oleh kekuatan kita sendiri. Ketika kerinduan kita akan Allah menguasai hati kita, maka akal budi kita akan tetap berfokus dalam memikirkan cara-cara untuk melayani Dia, dan pekerjaan kita akan semakin memperluas kerajaannya di bumi seperti di surga. Hal itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang taat akan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui respon ahli Taurat yang mengingatkan kami bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Itu lebih baik dari pujian kami dan persembahan kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk dapat tetap mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Biarlah Tuhan yang memberangkatkan kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhanlah yang tetap menyertai dan memberkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.